Dan menarik ini pun juga ada hitungannya. Saat kita menarik napas habis harus dilepas. Ya, kalau saat menarik napas dihentikan gini, maka yang terjadi bisa stroke atau bisa ambeien. Pemanah yang dimaksud Rasulullah itu tidak sama dengan panah jenis panah untuk perlombaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bersalawat kepada Nabi senantiasa. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku, ilmu Allah terhampar luas, tanpa batas ya. Tak bertepi gitu kan. Terus begitu berkembang terus seperti itu. Nah, maka jangan batasi dirimu, cakrawala pikiranmu, jangan batasi imajinasimu untuk terus mencari ilham ya, atau mencari fadilah, mencari maunah, mencari apapun karunia ya di dalam dunia ini. Masya Allah ya, ada kesehatan, ada ekonomi, ada sosial, kesehatan jasmani, rohani. Nah, saudaraku, ini ada kabar baik ya. Jadi Anda kalau dengar kata-kata gingseng, itu yang terbesit dalam pikiranmu apa? Jawab. Gingseng, apa? Yang pertama Korea ya kan? Oh, drama Korea gitu. Terus yang kedua akar ya, berbentuk akar tapi kayak ada tangan kakinya gitu itu ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau dengar kata-kata gingseng itu, itu adalah ramuan kuno yang sangat bagus sekali manfaatnya kan, untuk semua penyakit, terutama untuk vitalitas. Nah, yang terakhir, wah harganya mahal, gitu kan. Iki aku ngarang-ngarang dewe gitu. Kurang lebihnya begitu. Nah, saudaraku, sekarang nggak usah ke Korea, ya mahal atau murah itu relatif. Yang kedua ya, yang pertama nggak usah ke Korea karena ternyata di Indonesia pun ternyata ada suhunya ini, ada orang, ada masternya, ya, ada ahlinya, makomnya. Beliau ini termasuk salah satu ketua apa kayaknya pembina akupuntur atau apalah. Intinya gini, beliau ini ahli akupuntur, ya, ahli bekam, ahli refleksi. Bukan hanya akupuntur biasa, bahkan ahli telepati, motomu didelok tok wis ketemu penyakite. Ha iki wonge iki. Matamu didelok iku ketok iki loro iki. Oke, itu nanti biar beliau yang bahas. Intinya saudaraku, ini di belakang halaman rumah beliau ternyata beliau menanam gingseng. Ini pohon gingseng ini. Ada berapa di sini? Ya, kurang lebih ada 50 yang hidup. 50 gingseng yang hidup, dan beliau lagi mengembangkan di Tebu Ireng. Tebu Ireng itu hampir hektaran lah. Oke, kita ngomong yang di sini aja, yang di depan mata. Ternyata ini saudaraku, lo buah gingseng ku ngene iki lo. Ini gingseng Korea. Ini tehnya, apa tehnya? Daunnya bisa dibuat teh. Dan beliau menyiapkan tehnya, daun gingseng. Terus beliau yang jelaskan, itu jadi nanti yang dibeli itu akarnya. Nah, diketok akar, nanti di ruangan praktek beliau nanti ada, tak rekam. Wis kurang lebih pengantar dari saya seperti ini. Jadi Anda yang mencari obat yang betul-betul paten, nggak usah kemana-mana. Ini di Kediri ini rumah beliau ini. Jadi aku toko Malang, budal mari sahur maku. Sekarang aku di Kediri untuk apa? Mencari ilmu ya. Monggo Pak Fajar sampean ngomong apalah soal gingseng ini, gimana enaknya, gimana baiknya gitu Pak Fajar. Coba pakai ini Pak Fajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mengenalkan red gingseng Korea, tapi karena saya tanam di Indonesia akan saya rubah menjadi red gingseng Indonesia. Karena apa, ini akan saya jadikan komoditi di Indonesia. Karena apa, saya yakin
di Indonesia hasilnya lebih baik daripada di Korea karena apa? Suhu kita semakin panas. Jadi kalau kita tanding soal harga, soal kualitas, insya Allah Indonesia menang masalah ginseng untuk red ginseng Korea yang asalnya dari Korea. Lah ginseng ini ada rumor yang mengatakan ginseng itu adalah umurnya sampai belasan tahun, 25 tahun. Ya ada saja, tapi saya rasa sebagai seorang petani saya mencoba 1 tahun aja besarnya sudah hampir 1 kilo. Kita pakai permainan ilmu probiotik. Jadi pemeliharaan kita pakai probiotik sehingga nggak usah menunggu waktu yang sekian panjang. Nah, ginseng yang ada di hadapan Anda ini adalah baru umur sekitar 6 bulan sampai 7 bulan. Ini 2 bulan lagi sudah panen. Nah, ginseng ini bisa diambil akarnya, akar yang bawah yang besar ini ya, besar, bisa diambil akarnya yang bawah tanah, kemudian pohonnya daun. Pohon dan daun biasanya kita jadikan teh. Itu untuk apa ya? Untuk kekuatan tulang. Karena ini kalau dipotong tengahnya itu ada seperti sumsum, tulang sumsum. Jadi kalau tulang sumsum itu identik dengan tulang, karena tulang itu dalamnya ada sumsum lah. Sumsum itu namanya lautan kekuatan, tenaga daripada kekuatan itu ada di sumsum. Kalau sumsumnya baik, nggak keropos, maka dia akan kuat. Jadi untuk pohon sama daun ini bisa untuk teh. Bisa biasa saya resepkan untuk orang-orang penyakit agak lumpuh atau kolesterol, asam urat itu. Kalau untuk vitalitas itu biasa saya ambilkan dari akar untuk serbuk. Vitalitas. Ya untuk vitalitas seperti itu. Kalau buah ini Pak Fajar? Kalau buah ini bisa diambil bijinya, dan buah ini bisa untuk kanker juga bisa, untuk orang sulit hamil atau sering gugur juga bisa. Tapi yang diambil bukan yang seperti ini, tapi yang diambil yang masih bunga seperti ini. Ya, ini bisa dipakai. Ini rasanya getir banget. Nah, rasa getir itu biasanya cocok untuk mengantisipasi atau menghadapi penyakit keluhan-keluhan seperti kanker, itu sangat istimewa. Kenapa kita gambarkan kok bisa orang hamil sering gugur itu bisa nyantol dengan baik? Karena ini kita gambarkan kaidah herbal. Kalau pentil-pentil seperti ini menandakan ini adalah sel telur. Ya, digambarkan sel telur. Jadi kalau sel telurnya jelek, maka nggak sehat, nggak fertil. Akhirnya kita minum ini insya Allah sangat baik. Dan ini masih jarang diketahui oleh orang-orang Indonesia mengenai obat untuk kesuburan daripada kehamilan. Mungkin seperti itu yang harus saya sampaikan. Nanti bisa dilihat di klinik hasilnya yang sudah matang yang kita olah. Ini masih mentah. Insya Allah ini akan saya kembangkan terus. Kenapa kok bisa hidup cuma 50? Karena ginseng Korea ini nggak bisa ditanam pada musim hujan yang lebat, nggak bisa. Ini seharusnya pakai greenhouse. Mungkin seperti ini yang harus saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sekarang kita lanjut ke klinik beliau. Kita lihat ginseng yang sudah jadi ya. Oke, jadi ini ada pohonnya, kurang lebih 50. Monggo di order ya. Tapi sebelum Anda order, ayo kita lihat dulu yang sudah jadi ya. Nah, nanti biar dijelaskan. Masya Allah. Oke, kita cut dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat dimanapun berada. Nah, sekarang kita berada di ruang praktek beliau. Kita singkat aja ya, kita langsung aja. Nah, bentuknya seperti ini teman. Nah, ini ginseng semua ini loh. Ini yang tadi pohonnya Anda lihat di belakang tadi itu. Nah, ya ini banyak sekali. Lagi ini kok puhung rek. Nah, di dalam ini kayak singkong, kayak puhung. Padahal ini bukan puhung, ya. Masya Allah, ini adalah akar ginseng. Nah, sekarang gini, ini biar beliau yang jelaskan. Ini yang sudah jadi. Jadi ada yang sudah jadi, ada yang belum jadi, macam-macam lah ya. Oke, jadi gini teman ya. Kalau ini kopinya. Kopi ini terbuat dari apanya? Dari ginseng akar. Akarnya. Akar khusus akar. Ini akar ini. Oh, ini juga dijadikan kopi. Iya, serbu. Oh, bisa dijadikan kopi ini jadinya ini. Oh, Masya Allah. Baik teman, intinya begini. Ginseng ini di sini kita jual per kilo itu 1 juta. Intinya begitu. Ya. Jadi Anda kalau, aku tak beli Gus Nur. Ternyata di pikiran saya tadi itu kalau beli itu bijian gini, ternyata enggak ya, per kilo. Nah, jadi mungkin ini ditimbang ada berapa kilo, nanti kalau 1 kilonya itu 1 juta. Nah, kurang lebih begitu, ini belum jadi. Nah, kalau seperti ini sudah jadi teman, ini sampai 10 juta ini. Ini sudah jadi. Nah, apa yang dimaksud belum jadi atau sudah jadi ya, nanti biar Pak Fajar yang menjelaskan. Ini apa Pak Fajar? Ini ginseng serbuk. Ini dari akar yang sudah diserbuk. Ya seperti ini.
Kita minumnya 1 hari 1 saset. Seperti ini. Ini yang sudah diserbuk ya. 1 hari Saya lebih berapa saset? saya lebih menarik ini, Pak Fajar. Ini apa airnya ini, Pak Fajar? Ini air asli dari air mineral, dari air Izaura, dicampur dengan madu, kemudian bakteri probiotik G18 kita fermentasi. Bukan tua gitu ya? Bukan. Bedanya dengan tua, kalau tua itu semakin lama jadi alkohol memabukkan. Kalau ini persamaannya sama-sama panas tapi tidak memabukkan. Jangan salah paham teman ya, beliau orang yang syariah ya, bukan homer, bukan alkohol, bukan tua, tapi madu sama air mineral, kemudian Izaura, terus apa tadi probiotik ya? Probiotik itu apa? Probiotik itu adalah mikroorganisme untuk regenerasi sel. Probiotik tingkatannya kan ada probiotik G9, G10, 14 untuk vitalitas, kemudian G18. Ini adalah untuk regenerasi sel. Sehingga ini saya resepkan untuk orang-orang yang sakit sering kambuh. Ini insya Allah istimewa. Seperti itu. Kalau yang ini saya resepkan untuk orang-orang vitalitasnya rendah, ejakulasi dini, impotensi, pakai G14. Bahannya sama, ginseng, cuma bakterinya beda. Kenapa beda? Bakteri 14 ini yang meningkatkan daripada mikroorganisme itu meningkatkan daripada kekuatannya ini, sehingga ginsengnya semakin hebat kan seperti itu. Beda. Kalau ginseng mentah kita makan dengan di bakteri itu beda, di fermentasi sangat beda jauh. Oh, berarti Seperti ada 14, ada 18. Ya, Apa? ada yang 10. Itu pangkatnya bakteri strainnya, manfaatnya, rasanya juga beda. Paling rendah berapa? Paling rendah 9, G9. Jadi ada ginseng G9, G10, G10, G12, 18. 18. Nah, ini yang 18, ini yang 14. Ya. Oh, gitu. Yang G10 sama 12 habis dibeli pasien. Jadi gini, 1 kilonya 1 juta. Ini berapa kilo? Ini ada 4 kilo. Terus kok sampai 10 juta harganya? Kan harusnya cuma 4 kilo, 4 juta aja. Ini bakterinya sudah fermentasi hampir 1 tahun sehingga mahal, langka. Terus kemudian dari proses lama, kemudian toplesnya ini juga memakan waktu yang lama. Jadi yang membuat mahal itu masalahnya di sini. Barangnya ini telat, tidak ada, ya, tinggal beberapa toples. Ini harganya sampai 9 juta karena apa? Ini anggurnya saja ecer waktu itu 1 kilonya 2 juta, Gus. Kalau bobotnya 4 kiloan ya? Iya, jadi ini jelas kalau dinilai uang ini 8 juta ginsengnya tok. Itu asalnya seperti itu. Jadi gini teman ya, ini yang diminum itu airnya. Airnya ini kan tadi penuh ya kan? Diminum. Terus kalau sudah tinggal separuh, ditambah lagi. Iya. Ditambah air lagi. Ya, ditambah air lagi, kasih madu, dia hidup lagi. Oh. Jadi nggak akan habis ini. 5 tahun pun nggak akan habis. Ini keistimewaannya. Gitu. Paham, Pak. Oh, gitu. Terus kenapa harganya kok mahal jadi sekian? Saya katakan ini adalah produksi yang pertama, 1 kilo 2 juta. Kalau sekarang saya jual 1 juta karena kita panen. Itu bedanya, Gus. Kalau panen kan kita murahnya 1 juta. Ya, sehingga kalau kita dulu belum panen uji coba, ini memang dulu 2 juta harganya 1 kilo. Ini ada 4 kilo sehingga 8 juta. Seperti itu. Toplesnya ini 360, Gus. 360 Ya. harganya maksudnya. Iya, toplesnya toh. Berarti saya datang ke sini liputan hari ini kebetulan lagi kondisi panen, makanya murah gitu kan. 1 kilo dijual 1 juta, itu biasanya 2 juta. Teman, jadi saya mulai mengurai ya dikit-dikit ya. Ini ibarat barang itu sudah jadi. Oh ini nih, nah ini ya. Oh. Segini ini bobotnya hampir 800 gram. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya, mati baterinya. Kita tangan kanan itu mengandung bakteri probiotik. Jangan khawatir, tidak bisa membunuh. Kalau saya pakai tangan kiri itu mati. Kalau pakai tangan kanan tidak. Maka dari itu Rasulullah mengajarkan makan harus pakai tangan kanan. Jangan khawatir dengan tangan kanan, Gus. Seperti itu ya. Iya. Tangan kanan itu bakteri. Ini bakteri probiotik setara dengan tangan kanan kita. Jadi bukan kotor, itu keliru itu. Jadi tangan kanan itu mengandung bakteri probiotik. Maka dari itu Nabi mengajarkan kalau makan itu pakai mulut. Itu bener enggak apa-apa. Tapi kalau dikasih logam mati dia, enggak boleh. Oh iya. Itu prinsipnya seperti Jadi itu. kayak baunya kayak ragi tape ya. Iya seperti itu, fermentasi seperti itu. Paham teman, sudah paham ya gambarannya ya. Jadi beli 1 kilo misalkan, ya, itu kan masih belum jadi. Sampai di rumah
masukkan toples, gitu ya. Iya. Terus dikasih air mineral, kasih madu, Biarkan 12 hari. kasih probiotik. Iya, bakteri probiotik G18. Tinggal untuk resepan apa? Di sini jual bakteri. Ada. Oh, nah setelah direndam dengan mineral, probiotik macam-macam tadi itu, biarkan sampai 12 hari sampai gingsengnya tadi hidup. Iya. Ya, bakterinya hidup lah istilahnya ya. Dia akan menghancurkan atau mengalihkan, mengurai daripada kandungan ginseng sehingga dilimpatkan oleh bakteri itu. Nah, wis baru ditutup rapat habis itu buat minum. Terus minumnya sehari? Sehari cuma 1 slot, satu hari cuma segini, nggak boleh dari ini. Kalau lebih dari ini pupuk panas. Oh, sehari 1 sloki ya? Iya. Kalau bentuk gram-graman sehari maksimal hanya 3 gram, nggak boleh lebih dari. Kalau dengan minum ini misalkan 1 hari dua kali, maka bisa juga malah tubuh panas bisa jadi udut karena panas terlalu tinggi. Seperti itu. Ini 1 hari cuma 1 dari gudang. Berarti minumnya 1 hari 1 sloki teman ya. Habis isi lagi mineral ya, madu, probiotik. Nggak bisa habis ini. Nggak bisa habis. Terus tumbuh. Terus bakterinya terus tumbuh maksudnya ya. Iya, terus tumbuh. Oke. Tandanya bakteri masih hidup itu adalah ada warna putih. Ini ya. Iya, ini raginya, ditanda warna putih. Ini. Kalau bakterinya mati, tandanya warnanya hitam keruh. Ya, ini masih hidup. Tapi ini meskipun hidup sampai celupkan dengan logam sedikit aja, 1 minggu. Berarti gini, Mas Pak Fajar, tinggal kita kasih 2 pilihan aja kepada jamaah kita. Iya. Mau beli mentahnya atau beli jadinya. Iya, monggo seperti itu. Nah, gitu ya, tak permudah ya. Jadi saya gimana? Yang sudah kemasan seperti ini. Oh, Atau gitu. beli yang kopi seperti ini. Oh, gitu. Ini terbuat dari teh, daun dan teh seperti ini. Ya, Oke. ini harganya 100. Kalau ini harganya 150. Dulu ini tak jual harga 250 karena kita sudah panen, kita jual 150. Oh, Ini gitu. sudah 20 saset. Per saset ini 2 gram, kalau yang teh ini 3 gram. Jadi kalau nggak mau ribet ini, Ya. tapi kalau anda mau yang bener-bener hasilnya ya kayak ini ya, saya beli mentahnya aja boleh, berarti 1 juta 1 kilo. Saya beli 2 kilo, beli 3 kilo terserah. Kita kirim mentahnya berarti seperti ini gitu. Iya, sudah dibersihkan. Oh ya. Sudah dibersihkan, sudah dipakai. Oh, nah mentahnya seperti ini. Jadi nanti sampai di rumah anda ginikan sendiri nanti, nah, direndam sendiri lah kurang lebihnya begitu. Dibersihkan, di packing yang rapi ya. Nih. Atau anda, Gus, saya takut salah, saya nggak mau ribet. Tolong bikinkan yang sudah matang seperti ini. Apa bisa dikirim kalau cairan gini? Kalau kirim cairan biasanya toplesnya sendiri, cairannya sendiri berbentuk madu. Sehingga biar dicarikan sendiri di rumah dengan air hijauan di mana-mana banyak. Caranya gitu. Bukan seperti ini langsung. Oh. Jadi kita kasih ramuan, tinggal dia nanti ngesok di rumah, gitu aja. Ngesok, paham ngesok ya wes, paham ya. Oke saudaraku, ini yang bisa saya sampaikan. Ini yang GP berapa ini? 10 ya? Ini sebetulnya ini GP 18 juga. Tapi sebenarnya di sini seharusnya GP 10 karena untuk resepan pasien. Tapi karena barang nggak ada, terpaksa ya tak kasih GP 18 karena memang untuk kondisikan ke pasien. Kita selain seperti ini memang tidak boleh membuka selama hampir ada 3 menit. Jadi kita langsung tutup. Ini belum pernah saya buka semenjak saya kasih. Ini hampir habis, sudah waktunya ngisi lagi. Ya, ngisi lagi, hidup lagi, ngisi lagi, hidup lagi, nggak akan habis dia. Seperti itu. Siap. Ini isinya ada sekitar 6 kilo, Gus. 6 kilo, harusnya harganya 6 juta harusnya. Seharusnya bukan 12 juta, karena Pak. waktu itu 1 kilo 2 juta. Kan 1 juta kan panen. Oh ya, kita, oke. Masalahnya di situ. Tapi ini nggak mungkin harganya segitu karena Ya. sudah jadi kan gitu kan? Iya. Oh ya sudah. Ya, ini keuntungannya gini, kenapa kita ngeramu seperti ini? Kita ngajari bahwa orang kadang asumsi kita gini, orang itu nggak bisa bekerja karena sakit. Kalau kita ngajari orang sakit bisa kerja, dari mana? Dia berobat dengan minum ginseng, dan ginseng ini bisa habis diisi, bisa kita jual lagi, nanti di Wadah Toples ini kita jual 25 kan laku. Sebagai contoh, dia sendiri, ngobati dia sendiri sembuh, orang akan melihat obatnya apa. Ini apa? Ya ini fermentasi lain, fermentasi dari bukan ginseng ini, kalau ini dari mengkudu. Enggak, jualnya biasanya segini, Gus. Jualnya segini, diturunkan, biasanya gini ya. Saya proses seperti ini ngajari orang sakit tetap bisa berkarya, ya. Kalau ini sudah umur 1 bulan, kan nggak mungkin habis. Diturunkan di Wadah Toples ini, diturunkan. Ini 12 liter, tinggal berapa? Ini kan 100 ml. 1 liter jadi
10. Kalau ini 10 liter, ini sudah jadi 100. Kalau jadi 100, kita jual 25. 25.000 kali 100 kan sudah uang. Kita isi lagi, 1 bulan hidup lagi gitu. Jadi Baik, bisa baik. untuk komoditi orang sakit dijual lagi gitu loh. Baik. Oke, saudaraku, Pak Fajar, sama sebut alamat lengkapnya sampean Pak Iya. Fajar. Alamat saya adalah Desa Manyaran, RT 2 RW 02, Kecamatan Banyan, Kabupaten Kediri, Jatim. Tak ulang ya, Desa Manyaran, RT 2 RT 2 RW 2, RW 2, Kecamatan Banyan, Kecamatan Banyan, ya, Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri. Monggo, ini ruang praktek beliau. Ada bekam, ada akupuntur, herbal, Pijat refleksologi, pijat refleksologi. akupresur. Apa akupresur itu? Akupresur itu pijat yang menuju ke titik meridian. Wes pokoknya komplit di sini, konsultasi dan lain sebagainya, langsung dapatkan gingsengnya. Kurang lebih begitu. Ini saya resepkan gratis untuk pasien setiap kali saya terapi, saya kasih gratis 1 slogi gratis. Jadi ini nggak saya jual. Kemarin mau dibeli pasien saya nggak boleh karena sudah saya niat saya hibahkan ke pasien. Kalau mau beli yang itu. Ya, yang seperti itu. Seandainya Pak, terakhir ya, Iya. pertanyaan terakhir. Seandainya yang ini tak beli, Iya. piro Pak? Terus kalau usah nganu-nganu meneh wis dadi iki. Kalau ini panjenengan beli, ini maksudnya ini dibeli untuk pribadi atau mau dijual lagi? Oh, beda ya? Oh, beda. Tak dol meneh rek. Ini ada reseller ya, harga reseller harga konsumen. Oh gitu. Ya, itu beda. Tentunya kalau harga konsumen segini ya bisa mencapai sampai 7 sampai 8 juta harga konsumen kan seperti itu. Oh. Kalau harga reseller ya beda lagi. Biasanya ada 50%-nya. Oh gitu. Ya paham ya kurang lebihnya ya sudah. Langsung ke beliau boleh, langsung ke saya boleh. Nanti tak cantumkan nomornya. Ini murah. Ini harganya 55.000. Ini sudah harga konsumen. Isi 12 saset. Ya, silakan pesan. Ya, kalau yang ini yang berupa ini harganya 150, isi 20 saset. 20 saset. Ini serbuk dari akar ginseng. Ini istimewa untuk vitalitas. Keunggulannya ini adalah dibawa kemana-mana bisa. Ya, misalkan jangan mau meeting kemana, seminar kemana bisa dibawa ini. Kalau ini kan tidak bisa. Ini biasa untuk di ruang tamu. Karena ini minuman dewa. Kalau menurut orang Cina, diletakkan di ruang tamu, ini akan menjadi pemandangan yang sangat hebat. Ini barangnya ada, stoknya ada. Ada banyak. Oke, Full beres. kalau ini. Beres. Oke. Yang stoknya banyak ini sama ini full. Ada. Baik saudaraku. Demikian Gus Nur Manajemen melaporkan dari Kediri. Mudah-mudahan manfaat ilmu ini. Tak tunggu teleponnya, tak tunggu kontaknya. Kita berlanjut silaturahimnya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh. Kalau sampai di lapangan mana kok sampai berjenggot kambingnya di sana musim ditangkap kalau ya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di rumahnya Pak Fajar, sudah ngobrol panjang lebar soal ginseng. Sekarang kita akan ngobrol panjang lebar tentang manah. Ternyata beliau juga ahli memanah, ya, ahli membuat panah. Pokoknya dari keterangannya tadi sudah luar biasa ya. Ternyata kesimpulannya gini, kalau saya tarik kesimpulan, buat panah itu juga ternyata sama dengan baju ya. Ada S, ada M, ada L, ada XL. Itu kalau profesional ya. Jadi diukur dulu. Dan nanti antum kalau mau order panah ke saya, ke kami, itu diukur. Lenganmu piro, lenganmu piro ukuran. Nah, nanti kita bikinkan yang betul-betul profesional, gitu kan. Salah satunya ini punya beliau ini. Ini bisa manah menggok, bisa manah sakarmu, lurus. Nah, ini pelurunya. Ini enteng sekali nih, bahkan kayak nggak ada bobotnya. 20 gram. 20 gram ya, tapi ini nggak bisa patah teman. Dari karbon, tinggal mau titik koordinat yang dituju itu berapa meter udah tinggal. biar beliau yang jelaskan. Oke, jadi insya Allah ya, tidak lama lagi Gus Nur Manajemen akan memproduksi panah ya, panah yang luar biasa. Kalau ini udah nggak bisa dibuat latihan, ini emang dilarang nih. Di latihan kalau ini coklat apa-apa. Ini dari bambu petung. Bambu petung ya. Terus ini bahannya fiber.
Ini beliau sudah punya bahan bakunya. Ini dari Korea. Mentang-mentang ginsengnya Korea, Vibrio Korea pisan. Nah, ini kalau ini kan aslinya ini lurus ini, tapi begitu diolah jadinya seperti ini. Nah ini fiber. Dan ini nggak bisa patah. Tadi beliau udah praktek ini. Padahal ini kok beling. Tapi ternyata fiber. Di bagaimana juga nggak patah. Kok beliau yang nekok aku mau. Terus Pak Fajar ngobrol soal panah yuk. Oke. Apa panah itu apa? Manfaatnya apa? Dan lain-lainnya. Coba jelaskan Pak Fajar. Ya, ini akan saya jelaskan tentang ilmu panah. Yang pertama kita mendasari ilmu panah adalah bahwa Rasulullah itu suka ilmu panah, berkuda dan main pedang, bergulat. Ternyata setelah kita teliti, pepanah itu bukan hanya senjata tapi juga mengandung kesehatan. Karena apa? Di saat kita menarik, di sini ada titik meridian paru-paru, jantung, terus kemudian ada juga perikardium. Saat kita menarik lurus, ya, itu sama dengan membuka daripada titik meridian, ya, titik meridian daripada titik meridian jantung, seperti itu ya, seperti itu. Dan menarik ini pun juga ada hitungannya. Saat kita menarik, napas habis harus dilepas. Ya, kalau saat menarik, napas dihentikan gini, maka yang terjadi bisa stroke atau bisa ambeien. Pemanah yang dimaksud Rasulullah itu tidak sama dengan panah jenis panah untuk perlombaan nilai itu untuk PON itu nggak sama. Kalau itu kan diam, dibiarkan terus dilepas, itu beda. Kalau ini adalah memang jenis panah husbun naik kuda zaman perang pada waktu zaman Nabi. Jadi begitu narik habis lepas ya, nanti bisa yang namanya bisa jadi hujan panah, jadi tempel terus kena habis. Jadi keunggulan panah itu seperti itu. Kedua, keunggulan panah adalah selain nilai kesehatan, memanah itu tidak harus bisa dilihat ya, nggak dilihat, pokoknya kita bisa hitung derajat. Jadi lakunya derajat, depan kita presisi 0 derajat, musuh di sana tinggal melingkar. Misalkan musuh di depan kita begini, kita lihat tinggal begini kan sudah lurus, ini kan sudah lurus, kita lepas sudah kena. Atau misalnya musuh di sana ya kita gini aja, diluruskan gini, karena harus begini nggak bisa. Kalau mana begini nggak bisa, ya, nggak bisa, begini nggak bisa. Nanti terus harus di belakang sini, pancernya harus kuat, ya, harus sampai ya. Itu keunggulannya mana tanpa melihat bisa. Kemudian keunggulan yang lain, panah itu bisa memanah pada jarak tertentu, dia bisa belok tanpa lurus, itu bisa. Sehingga dia di dinding tembok atau pohon, dia bisa dipenah, bisa kena. Caranya adalah dari sirip ini, yang nyetir ini ada sirip kanan, sirip kiri, ini yang nyetir. Kalau ada angin dari arah selatan, kita pakai sirip kanan. Kalau angin dari arah kanan, kita pakai sirip kiri. Kalau tembakan jarak dekat, kita cukup pakai sirip yang bagian ekor, itu sudah bisa jarak 30-50 presisi. Jadi memanah itu tidak hanya sekedar memanah, tapi di sini ada ilmunya, yang nyetir di sini. Nah, seperti itu. Nah, jenis panah kita itu banyak. Ada yang takedown itu kayu di sini, tapi kita nggak produk karena itu panahnya cewek dulu sama produk. Nah, panah sekarang kita harus seperti ini, kita harus seperti ini dari fiber. Kalau ini harganya cukup lumayan, ini di atas 2,5 juta, mahal ini. Kalau yang sama ininya, ya karbon. Kalau ini 100, ya ini 100 satu RO ini. Kalau yang ini terbuat dari bambu ketung, ini murah, dari kita cuma 25.000. Ini 6 milian, ini sangat bagus juga. Nah, ini biasanya yang ini saya pakai untuk panah yang jenis ini. Nah, ini yang dari fiber, ini pakai ini biasanya. Ini untuk anak-anak SD, maka dulu ini pendek. Jadi saya ulang, kalau ingin beli panah, kita ukur lengan. Ya, lengan. Kalau lengannya pendek, nanti juga stringnya pendek. Kalau panjang juga panjang. Karena khawatir kalau nanti memainkan kurang panjang atau terlalu segini pendek, kan enggak. Nah, jadi memanah itu ada ilmunya khusus spesifik. Jangan hanya sekedar punya panah, kalau nggak bisa punya ilmunya berbahaya juga. Seperti itu. Dan berlatih panah harus di tengah lapang, nggak boleh di tempat rumah atau samping rumah, nggak boleh. Harus di lapangan, karena lentingan panahnya itu bisa berputar dia, jadi nggak boleh. Terus maksimal kalau proses pembuatan berapa hari? Ini proses pembuatan kita, ini kita 1 minggu bisa mencapai 10 sampai 15 1 minggu. Maksudnya? Siap. 10 biji Seminggu. panah. 1 minggu bisa
bisa lebih. Loh, seperti ini. Iya, iya, seperti ini. Oh. Ini seperti ini Oh. bisa seperti ini. Atau yang seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ini sama. Bahan sama fiber juga. Fiber juga. Nggak akan patah terus. Nggak akan patah. Ini lihat aja seperti ini. Nggak usah takut. Nggak akan patah ya. Sudah diukur. Ini dari fiber. Oh, berarti 1 minggu bisa jadi 10 ya? Bisa jadi 10 bisa. Oh. Karena kita kan punya cetakan saja. Nyetaknya itu. Makanya kalau saya lihat film-film tentang memanah, itu mesti dialognya itu seputar arah angin, tekanan angin, iya, betul. pasang angin gitu ya? Harus bisa membaca. Memanah tanpa memperhitungkan angin nggak akan kena. Begitu Terus juga. saya berkesan sama apa ya judulnya, aku lali. Itu tembus pohon mas, jadi pohonnya bisa tembus, Iya, tembus musuhnya bisa, itu. bisa. Itu berarti kekuatannya berarti. Iya, saya tuh gini Gus ya. Memanah itu Allah yang terdapat di belakangnya. Artinya gini, saat perang Badar itu kan musuh pada waktu itu kan tidak imbang ya. Orang Islam sama orang kafir kan tidak imbang. Sampai terjadi kekhawatiran di para sahabat, apa mungkin menang? Ternyata Allah pokoknya lakoni dengan memanah, dengan ilmu manah Nabi kan begitu. Ternyata panah satu bisa melukai orang 10, bayangkan. Otak bisa menerima enggak? Enggak bisa. Tapi karena Allah memberi yang namanya suruh memanah, kita jalankan. Ternyata saat perang, panah satu ini Allah di belakang kita bisa menembus beberapa orang. Benar. Memang seperti itu. Memang kita latihan hanya satu orang, satu sasaran kena. Tapi kalau sudah perang, ini bisa menembus beberapa tubuh. Sama lihat itu perang Badar. Memang seperti itu. Panah satu bisa 10 orang luka. Padahal nyekelnya ora begitu berat. Kenapa? Ya Allah yang menguatkan. Cuma kita menggugurkan kewajiban karena perintah panah itu. Gak usah takut. Gak mungkin Allah turun sendiri bentuk manusia mana ya, gak mungkin kan gitu ya. Bumi hancur, gak kuat. Maka dari itu Allah merintahkan pada manusia panah, pakai panah. Jadi panah ini istimewa, ada nilai mistiknya juga. Jangan hanya sekedar lihat panahnya, nggak bisa. Bukan mistik, spiritual. Ya spiritualnya, ada nilainya di situ. Nah, Jadi, gitu ya. orang Islam hendaknya harus punya, bukan untuk perang. Karena ini sunnah kita miliki aja. Nah itu aja. Kalau kita perang panis seolah-olah enggak ya. Sampai itu sunnah mek bojo papat. Sunnah mana itu dipelajari juga. Iya, ada seperti itu. Membela Oke teman ya, jadi gini Pak Fajar, kalau seperti ini berapa? Itu sekitar harga sekitar di atas 2,5 juta. Ini 2,5 juta, lain ini ya, ininya 100 ya. Oke, kalau tidak punya uang 2,5 juta di bawahnya, kira-kira? Ini sekitar 850. Oh jadi gini teman, gini saya simpulkan, Anda kalau mau panah produksi dari sini, Ada yang murah juga, ini cuma 300. Ini dari PVC, dari PVC. Pak. Ini untuk cewek-cewek. Cewek ini murah ini Piringan saja ya. 150. Itu piringan ya. Iya. oh berarti gini, saya simpulkan ya, 500.000 pun dapat gitu ya. Iya. Oke, jadi saya mau panahnya Gus, saya punya budget 500.000 dapat. Nanti ininya dari pelurunya ini dari pring petung, bambu petung. Sudah lumayan. Saya punya uang 1 juta dapat, nanti biar beliau yang menyesuaikan. Saya punya uang 2 juta, 3 juta, maka semakin kelas seperti ini. Beda bahan. Dan jangan lupa diukur lenganmu ya, yang ini gitu. Iya, ukur lengan, panjang lengan. Supaya nanti disesuaikan ininya, tekanannya, ukurannya. Oke saudaraku, ini juga salah satu sunnah kata beliau. Jadi miliki, pelajari, masya Allah. Ini yang diliput kan hanya beberapa menit. Tadi di balik layar kan kita ngobrol panjang hampir 2 jam masalah manah ini, udah luar biasa. Terkesima, terpesona, terpana, takjub, apa meneh. Itulah kurang lebihnya ya, barakallah ya. Makanya kalau lihat mana sambil kuda itu kok perang bos Iya, itu sudah kuda. terdesia. Itu Itu kalau tenaga di kaki gini, mau jatuh gini dia nggak bisa karena kaki nggak bisa jatuh, Ngunci. nggak bisa jatuh, yang ngunci dia. Karena di dadanya pas, mulanya kuda itu juga ada ukuran. Hewan gemuk sikile itu juga, hewan cilik ya kan ada ukurannya. Dadanya itu kan nanti dilempit gini ya, guys. Tapi kenapa rata-rata memanah dan berkuda ku mesti bojone loro? Piye, Pak?
Karena dengan naik soda itu akan menguatkan Di video ya? menguatkan ginjal dan menguatkan tulang punggung. Saya belum tumon orang bisa mana bisa Itu ngudat tuh hubungannya jenis tidak. siji ku ora tumon aku. Kalau masalah Sama ini sih, pasti loro, gak mungkin ada siji. Gak mungkin toh. Barakallah teman ya, barakallah. Ayo diorder, tak cantumkan nomor handphone di bawah ini. Sesuaikan budgetmu, kita nggak usah matok karena ini juga sunnah juga nggak boleh lah kita terlalu bisnis gitu kan, separuh ibadah lah yo. Tapi minimal paling murah 500 lain ongkos kirim ya. 500 dapat berapa peluru? 3 kasih 3. Nah, kita Nambah wibawa terus. Hah? Punya panah, nambah wibawa. Oh ya, punya panah bisa nambah aura, nambah wibawa, nambah pancaran karomah ya. Orang tambah segan. Nah, taruh di rumahmu nanti bagaimanapun lah, insya Allah lah ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Gingsengnya diminum, panahnya dipelajari. Nah, lempar dangi ono, orang balik apa yang anda butuhkan di sini, insya Allah nggak balik. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.